selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting sekali dan sangat istimewa, yaitu kita akan belajar kupas tuntas secara lengkap tentang ekoenzim. Apa itu ekoenzim, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk tanaman-tanaman di sekitar kita ya, untuk yang hobi berkebun, dan apa saja manfaatnya untuk manusia. Jadi sahabat harus menonton video ini sampai selesai, karena saya berjanji, mungkin videonya nanti agak panjang karena saya buat lengkap, tetapi saya berjanji ini akan sangat bermanfaat. Sahabat, sebelum kita meneruskan video ini, ada satu yang ingin saya katakan. Mempelajari membuat ekoenzim ini, manfaatnya yang banyak sekali, ratusan bahkan ribuan manfaat ekoenzim ini hanya bonus sebenarnya sahabat. Tetapi tujuan utama kita, kalau kita nanti membuat ekoenzim, kita akan mewariskan lingkungan, dunia dan bumi yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi itu adalah tujuan utama. Jadi sahabat, tonton video ini. Saya sampai merinding ini karena saya anggap ini merupakan salah satu topik yang harusnya kita semua tahu. Walaupun mungkin sudah sebagian tahu, tapi kita akan belajar lagi sama-sama topik yang bermanfaat ini. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Poin pertama, apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah hasil ekstraksi atau fermentasi dari bahan-bahan organik yang biasanya berasal dari limbah dapur kita sahabat. Ya, misalnya sisa-sisa kulit buah, sisa-sisa sayuran ya. Kulit-kulitnya saja ini bisa kita manfaatkan dan kita ekstraksi nanti menjadi senyawa ekoenzim yang banyak sekali manfaatnya. Ekoenzim ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana pertanian, yaitu Rosukon Pompangpong. Aduh, saya mohon maaf, susah sekali menyebutkan namanya. Yaitu seorang ahli pertanian organik dari Thailand ya, sejak tahun 87 kalau saya nggak salah, dan selama 30 tahun dia meneliti ekoenzim ini secara intens sekali, dan atas jasa-jasanya tersebut pemerintah Thailand memberikan penghargaan di bidang pertanian yang tinggi terhadap beliau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuatnya, kemudian manfaat-manfaatnya apa, dan cara menggunakannya. Jadi harus menonton ya. Sebelum kita masuk ke cara membuat, saya ingin menjelaskan tentang beberapa manfaat dari ekoenzim ini. Yang pertama sekali sahabat, ekoenzim ini bisa kita gunakan sebagai deterjen atau pembersih apapun. Ya, kita bisa pakai untuk manusia, bisa untuk hewan peliharaan, bisa juga untuk alat-alat rumah tangga, untuk mencuci baju, lantai, alat-alat perkakas dapur dan lain-lain. Ini bagus sekali, organik dan sehat dan ampuh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita yang suka berkebun, kita bisa menggunakan ekoenzim ini sebagai campuran untuk membuat pupuk sahabat. Dan nanti manfaatnya bagus sekali. Tanaman-tanaman yang sulit berbuah dengan pemberian ekoenzim akan gampang berbuah. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa membasmi hama-hama yang mengganggu, yaitu hama pada tanaman ataupun hama pada rumah kita, yaitu misalnya kecoa, semut, lalat, nyamuk. Ini bisa kita basmi dengan ekoenzim. Dan salah satu manfaat yang saya tekankan di awal tadi bahwasanya dengan membuat ekoenzim dan membiasakan mendaur ulang sampah ini, kita juga dapat ikut memberi sumbangsi terhadap kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sampah-sampah ini, tentu saja akan mengurangi pencemaran lingkungan, dan kita juga sekaligus mendapatkan manfaat yang baik dari ekoenzim ini. Jadi itu adalah beberapa manfaat, dan ada juga sekitar 15 manfaat untuk manusia ya sahabat ya, yang bisa saya jelaskan spesifik, tapi mungkin nanti akan kita buatkan video satu supaya jangan kepanjangan. Kalau sahabat mau, saya akan bisa buatkan manfaat ekoenzim ini untuk manusia ya. Nanti silahkan komen di bawah. Kita langsung saja praktek bagaimana cara membuatnya. Nah, sebelum kita membuat, ada rumus yang harus kita ketahui kalau kita ingin membuat ekoenzim ini agar hasilnya nanti berhasil. Yang pertama, kita menggunakan perbandingan 1:3:10 sahabat ya. 1 bagian molase atau tetes tebu, atau bisa juga gula merah yang dicairkan ya, 1 bagian. Kemudian 3 bagian sampah organik, yaitu biasanya kulit-kulit buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang tidak kita pakai, sisa kita membuat masakan di rumah. Dan yang ketiga adalah 10 bagian air nanti ya. Jadi kalau kita menggunakan 1 liter air, mungkin kita menggunakan sekitar 1 on atau 100 gram molase atau tetes tebu atau air gula merah yang sudah diencerkan, yang gula merah yang diencerkan, dan 300 gram sampah limbah organik. Sahabat, ada beberapa tips yang ingin saya bagikan ya. Salah satunya, untuk limbah sampah organik ini kita boleh gunakan apa saja sebenarnya, tetapi kalau saya boleh saran, agar aroma ekoenzim yang kita hasilkan nanti wangi, enak, dan kualitasnya bagus,
pakai kulit jeruk ya, jangan sampai tinggal. Kemudian boleh juga ditambahkan serai. Serai ini enak nanti aromanya. Kemudian satu lagi yang bisa membuat aromanya juga enak itu adalah pandan. 3 bahan organik ini kalau boleh harus kita sertakan. Kemudian agar kualitasnya juga bagus, kalau bisa kita menggunakan sisa-sisa sampah yang bervariasi. Boleh 5 atau lebih, agar masing-masing sampah organik ini mengeluarkan enzim-enzim tertentu sehingga meningkatkan kualitas dari ekoenzim yang kita buat. Nah, kita langsung praktek saja. Kita siapkan sekitar timbangan, jangan lupa ya. Kalau mau kira-kira boleh, tapi sebenarnya lebih bagus kita menggunakan timbangan ya sahabat ya. Kita menimbang sekitar 1 liter air. Sebentar ya. Satu liter air, kita menggunakan wadah plastik. Usahakan jangan wadah logam, karena wadah logam itu kurang elastis sahabat ya. Nah, kita menggunakan molasenya sekitar 100 gram. Kita takar supaya kita dapat 100 gram ya. Ya, 100 gram kurang lebih. Kemudian kita menambahkan sekitar 300 gram sisa-sisa sampah organik ini ya sahabat ya. Nah, ini kita masukkan aja seperti ini. Oh ya, sebelumnya ini kalau bisa diaduk ya. Kita bisa mengaduk dengan tangan langsung nggak apa-apa karena ini bahannya aman. Atau kita bisa menggunakan pengaduk ya. Nah, ini bahan-bahan organik ini kita potong agak lebih kecil-kecil, tetapi nggak perlu sampai dihaluskan sahabat ya. Kita masukkan sampai dia sekitar 300. Nah, cukup seperti ini saja. Kemudian tinggal kita tutup sebentar. Nah, ini sahabat tinggal kita tutup sahabat ya. Sahabat, untuk wadah ini sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus, tapi kalau saya boleh sarankan, jangan menggunakan wadah yang tutupnya kecil di atas ya, seperti botol air mineral seperti ini. Memang bisa kita gunakan, tetapi ini akan gampang meletup nanti karena dia akan menghasilkan gas. Nah, untuk membuang gasnya untuk 2 minggu pertama biasanya kita buka tutup sekitar 1 hari sekali sahabat ya. Cukup kita buka tutup sekitar 1 kali dalam sehari untuk 2 minggu pertama. Setelah itu biasanya kita tidak perlu membuka tutup lagi. Tetapi kalau misalnya sahabat misalnya nggak punya tutup, kita bisa tutup dengan plastik dan diberikan lubang dengan jarum peniti sekitar 2 atau 3 lubang juga bisa ya untuk 2 minggu pertama. Setelah 2 minggu nanti kita tutup seperti biasa sampai kedap seperti ini. Nah, ini kita simpan dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari, dalam suhu ruangan, tidak perlu di kulkas ya. Kalau agak gelap gitu ya lebih bagus di dalam lemari atau di bawah meja ya, kita bisa letakkan. Dan fermentasinya ini berkisar antara 3 bulanan. Boleh lebih lama, nggak ada masalah ya. Nah, setelah 3 bulan nanti kita akan mendapatkan larutan yang seperti ini. Nah, ini sahabat adalah ekoenzim yang sudah kami buat dengan volume 5 liter waktu itu ya sahabat. Jadi kalau sahabat ingin membuat dengan kebutuhan yang lebih banyak, ya boleh-boleh saja ya. Ya, tinggal dikalikan. Pokoknya perbandingan 1, 3, 10. Kalau misalnya airnya 5 liter, maka otomatis gulanya nanti sekitar 500 mili ya molasenya. Sedangkan kalau untuk sampah organiknya kita bisa menggunakan 1.500 atau sekitar 1,5 kg nanti sampah-sampah organiknya. Kita fermentasi ini sudah lebih dari 3 bulan, ada sekitar 4 atau 5 bulan. Nah, nanti kalau kita buka, hasilnya akan seperti ini, berwarna coklat tua dia ya. Dan kemudian dia biasanya tidak tumbuh jamur yang hitam. Kalau tumbuh jamur yang hitam itu artinya gagal, sahabat ya. Kalau misalnya dalam proses pembuatan ada terdapat belatung ataupun jamur putih, nggak apa-apa sahabat, tinggal tambahkan sekitar 1 on gula putih boleh, atau gula merah atau molase boleh, dimasukkan dan diaduk lagi dan ditunggu lagi, difermentasi lagi sampai nanti dia benar-benar jadi. Nah, ini kita tinggal memanen. Ayo kita praktek langsung memanennya biar sahabat bisa tahu ya. Sebentar. Cara memanen ekoenzim, saya butuh asisten karena kalau saya sendiri agak kesusahan. Ini tinggal kita saring ya, bisa menggunakan kain seperti ini ataupun saringan seperti ini juga nggak apa-apa sahabat ya. Nah, seperti ini tinggal kita saring saja. Oh ya sahabat, ini Nadir, anak sulung saya ya. Masih SMA, cuman badannya jauh lebih besar dari saya. Ya, perbaikan keturunan. Nah, cukup seperti ini saja sahabat. Kemudian, ini bisa kita ambil kemari. Sampah atau ampas dari ekoenzim, Bang Nadir, terima kasih. Abang kalau masih ada kerjaan, makasih ya. Ya, Ayo, assalamualaikum. Nah,
Sampah dari ekoenzim ini masih bisa kita gunakan sebagai starter sahabat ya. Artinya nanti kalau misalnya buat ekoenzim yang baru, ini masukkan aja sedikit sejumput ya ke ekoenzim yang akan kita buat supaya dia lebih cepat jadi. Itu yang pertama. Ataupun kalau kita membuat kompos, nanti ini bisa kita tambahkan ke kompos bin atau tempat kita membuat kompos itu sahabat ya. Atau kalau mau praktis, ini langsung aja diletakkan di sekitar tanaman ya. Ini juga bisa dan biasanya akan mempercepat proses pembuahan, karena kan ini bahan dasarnya itu sampah-sampah organik dari kulit-kulit buah ya, yang mempunyai unsur kalium dan fosfor yang tinggi sehingga dapat merangsang tanaman-tanaman berbuah. Sahabat, ini cukup seperti ini ya, warnanya coklat tua seperti ini. Dan kalau nanti dia agak mengendap, biasanya akan lebih sedikit jernih. Nah ini sahabat, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ekoenzim ini. Tadi kan saya katakan yang pertama, ini bisa dijadikan campuran deterjen ya, membersihkan alat-alat rumah tangga, peralatan dapur, mencuci baju, lantai, atau apa saja bisa digunakan ini sahabat ya. Nanti sahabat kalau ingin lebih spesifik, silahkan tanyakan di bawah, kita akan buatkan video khusus agar jangan kepanjangan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan langsung praktek bagaimana cara menggunakannya untuk tanaman. Kita bisa menggunakan sebagai pupuk sahabat ya, yang bisa disemprotkan kepada tanaman agar subur dan gampang berbuah, dan ataupun kita juga bisa kocorkan. Kalau untuk pupuk tanaman, dosis pembuatannya seperti ini sahabat ya. Kita menggunakan 2 liter air. Kalau mau yang lebih banyak silahkan dikalikan saja sahabat. 2 liter air dan kita ambil 30 ml ekoenzim. 1 sendok makan ini sahabat, 1 sendok makan untuk kita yang di Asia ini, sendok makan ini cuma 5 ml. Beda dengan sendok makan yang di Western, yang di Barat ya. Mereka biasanya kan menggunakan seperti sendok sup, itu 15 ml ya. Jadi kalau pakai sendok makan, kita sekitar 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oh 6, satu lagi ya, kurang ya. Nah, 6. Kemudian ini kita kocok sampai rata. Dan ini bisa kita semprotkan sekitar seminggu sekali pada tanaman-tanaman, sehingga nanti tanaman-tanamannya akan lebih subur, lebih sehat, dan rajin berbuah, dan rasa buahnya juga lebih enak dan lebih manis sahabat. Ini adalah manfaat yang kedua, yaitu sebagai pupuk tanaman. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan sebagai anti hama, terutama serangga sahabat ya, misalnya kecoa, nyamuk, lalat, semut itu yang biasa mengganggu itu di sekitar rumah, ini bisa kita berikan. Kalau untuk pupuk tadi kan 30 ml untuk 2 liter air, tapi kalau untuk hama kita bisa menggunakan 30 ml ekoenzim dengan 1 liter air. Caranya hanya tinggal kita semprotkan pada daerah-daerah yang biasanya dilalui oleh hama atau yang ingin kita bersihkan dari hama, misalnya di sekitar dapur, di sekitar tanaman. Hanya saja sahabat, kalau kita ingin menggunakan ini terhadap tanaman, jangan gunakan ekoenzim ini yang murni ya, karena ini bersifat sangat asam. Jadi kalau langsung kita semprotkan atau kita siramkan kepada tanaman, maka tanamannya nanti bisa mati. Itu sih tipsnya. Nah, kemudian manfaat yang keempat adalah kita ikut melestarikan lingkungan sahabat. Seperti yang sudah saya katakan dari awal video ini ya sahabat ya, bahwasanya manfaat utama dari ekoenzim ini adalah kita bisa mewariskan dunia atau lingkungan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Sedangkan ratusan ribuan manfaat yang bisa kita dapatkan dari ekoenzim ini hanyalah bonus sahabat. Jadi saya harap sahabat, mulai dari sekarang mungkin kita sudah bisa mulai mencoba untuk mengolah atau mendaur ulang sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita. Bisa kita jadikan ekoenzim, bisa kita jadikan pupuk kompos. Kalau mau tahu cara membuat pupuk kompos, bisa lihat di link ini. Ataupun kita bisa membuatkan untuk dijadikan mikroorganisme lokal ya, sebagai pupuk ataupun sebagai komposter. Cara membuatnya kalau dari sampah-sampah tadi ya, sampah-sampah rumah tangga ada di link yang ini. Dan banyak manfaat dan cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan menjadi lebih bersih, berkontribusi untuk membuat lingkungan menjadi lebih bebas sampah ya sahabat ya, menjadi lingkungan yang lebih baik. Sahabat, mungkin itu saja, tetapi sebelum saya tutup video ini ada 10 poin yang saya rangkum mengenai ekoenzim ini. Harus ditonton 10 poin ini, adalah poin-poin penting dalam proses pembuatan dan penggunaan ekoenzim. Yang pertama adalah ekoenzim yang jadi ini dia akan berwarna coklat tua sahabat. Kalau dia berwarna hitam itu nggak jadi, jangan dipakai sahabat ya. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua, kalau sahabat ingin menggunakan sampah-sampah organik sayuran dan buah-buahan, maka perbandingan sampah buah-buahan ini harus lebih banyak
Jadi sekitar 70 banding 30 atau 80 banding 20. Lebih banyak sampah buahnya agar aroma dari ekoenzim ini menjadi lebih segar dan lebih bagus nantinya. Ini adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah tambahkan beberapa bahan organik yang spesial menurut saya. Misalnya kulit jeruk ini. Nanti sahabat akan lihat kalau dikasih kulit jeruk, aromanya segar sekali dan dia biasanya akan lebih kuat. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, tambahkan serai dan tambahkan pandan ya. Ini boleh dipotong kecil-kecil dan dicampurkan dengan sampah-sampah organik yang sudah kita siapkan. Tips yang keempat, sebaiknya menggunakan wadah fermentasinya ini adalah dari plastik tapi yang kuat ya sahabat ya. Jangan menggunakan dari logam karena kalau dari logam itu dia kurang elastis biasanya. Tips yang kelima, jika muncul jamur hitam ketika proses pembuatannya ini gagal, kita buat ulang ya. Jangan dipakai, ya gagal. Nah, tips yang keenam, kalau misalnya muncul belatung atau cacing atau jamur yang putih, ini masih aman sahabat. Kita tinggal tambahkan sekitar 1 ons gula putih, masukkan ke dalam dan diaduk dan ditutup lagi. Nanti belatungnya mati ya, cacing-cacingnya mati, jamurnya nanti lama-lama akan hilang. Nah, ini adalah tips yang keenam. Tips yang ketujuh, kita bisa mencicil sampah organiknya sahabat ya. Jadi sahabat misalnya kita sudah membuat nih, sekarang kita buat pada tanggal 1, tetapi sampahnya masih kurang, masih nggak sampai 300 gram. Ya, besok kita tambahkan 100 gram atau seminggu lagi kita tambahkan 100 gram, boleh kita tambah, kita cicil. Ya, tetapi proses fermentasinya dihitung selesainya nanti mulai dari sampah organik terakhir yang kita berikan. Jadi kalau misalnya kita terakhir memberikan tambahan sampah organik pada 1 Mei, maka 3 bulan setelah 1 Mei itulah proses fermentasinya kita anggap selesai. Ya, jadi kita boleh mencicil. Ini adalah tips yang ketujuh. Tips yang ke-8, sisa-sisa ataupun ampas dari setelah kita membuat fermentasi ekoenzim ini jangan dibuang. Kita bisa menggunakan sebagai starter yang kita bisa tambahkan pada pembuatan ekoenzim berikutnya agar lebih cepat jadi, atau kita bisa jadikan campuran kompos atau boleh langsung diletakkan di sekitar tanaman sebagai pupuk organik padat nantinya ya. Ini adalah tips yang ke-8. Tips yang ke-9, tidak ada masa kadaluarsa ya untuk ekoenzim ini. Semakin lama bahkan kualitasnya malah semakin bagus. Jadi kalau fermentasi lebih dari 3 bulan, enggak apa-apa. 6 bulan baru kita saring, boleh-boleh saja sahabat ya. Tips yang terakhir adalah tips yang ke-10 mengenai penyimpanan. Simpan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Usahakan di dalam suhu ruangan, jangan di dalam kulkas. Nah, itu saja mungkin sahabat tentang ekoenzim yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja ada manfaat yang bisa sahabat ambil ya dari video ini. Kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share dong video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sahabat, kalau sahabat, sekali lagi ya, kalau sahabat menganggap sahabat ingin tahu nih informasi tentang menggunakan ekoenzim ini, manfaatnya untuk apa aja, secara spesifik terhadap manusia, terhadap kita ya, dan bagaimana cara menggunakannya secara lebih detail, silahkan komentar di bawah, nanti akan saya buatkan video khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.